Podcast ini berisi materi dewasa yang diperuntukkan bagi kamu usia 18 tahun ke atas. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di our podcast by Overheard the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin Eslosti, menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Nganu sekalian. Apa kabar semuanya Sobat Nganu, dimanapun kalian berada? Thank you, selalu setia mendengarkan FWB Podcast. Gue mau ngingetin aja buat teman-teman semua untuk jangan lupa untuk follow FWB Podcast on Spotify, dan juga kasih rate bintang 5 FWB Podcast on Spotify. Dan hari ini agak sedih sih kayaknya pembicaraannya. Kenapa dipahit ya? Halo bro, Fikri Budiman. Halo bro. Apa kabar bro? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Cheers dulu gak sih? Sabi. Jangan yang sedih-sedih lah. Kayak gue lagi mas banget nih kalau selalu bahas sedih-sedih mulu. Kalau gue tuh konten-konten gue selalu boy sedih-sedih mulu. Jadi kita mau ngebahas tentang cewek-cewek Bandung kali ya. Nah, Tapi sebelum jauh ke sana, gue mau ya intimasi dulu kali ya. Kabar gimana bro? Kita kenal tuh baru ya. Ya kita ketemunya udah lama. Ketemunya udah lama lah ya. Iya, ketemunya udah lama, dekatnya baru kan. Dekatnya baru. Ya gara-gara ada ya teman aja sih. Ya, Gara-gara ketemu di mana tuh ya kemarin tuh ya. Udah lupa lah gue lah ya. Gelap soalnya. Gelap. Di Bandung lah gitu kan. Betul ya kan. Dan hari ini ya pengen tahu aja sih. Mungkin teman-teman semua Sobat Nganu dimanapun kalian berada tahu dan sudah mengerti sosok dari Fikri Budiman yang ada marganya Budiman. Cuman kayaknya agak berat nih. Gue mau nanya tapi kayak agak sedikit takut. Tapi aman kan? Aman dong, nyantai dong. Oke, gue mau nanya dulu sih. Menurut lo ya, kata keluarga dalam versi lo tuh apa? Keluarga complicated sih kalau gue. Kenapa? Wah, keluarga gue tuh kayaknya cuman satu-satunya yang ada di Indonesia kayak gue doang deh. Keluarga yang orang yang ngalamin situasi keluarga kayak gue gitu. Boleh gak diceritain sedikit? Oke, boleh. Nama gue kan Fikri Budiman. Udah jelas ada Budimannya tuh. Betul. Gue anak dari Freddy Budiman. Ya mungkin orang kenalnya sebagai bandar narkoba. Yoi. Yang sudah melanglang buana tuh sekitar dari tahun berapa itu? Bokap gue kayak dari kecil deh, dari tahun 80-90 kayaknya udah berkecimpung lah di area itu gitu. Ibarat kayak Pablo Escobar Indonesia lah ya. Bisa, banyak banget yang julukin seperti kayak gitu sih, banyak banget sih sebenarnya. Gokil sih. Berarti itu udah lama banget ya. Tapi kayaknya lo juga ada cerita unik di mana lo perjalanan sama bokap tuh gimana sih dulu? Sampai ya kemarin tuh yang gara-gara ada ya ketangkap gitu loh. Iya. Gue tuh lahir 99 kalau gue. Okay. Gue lahir 99. Gue lahir di Bandung sama nyokap gue juga. Damai aja situasinya, damai. Aman-aman aja. Tapi ternyata damainya itu hanya cukup sampai 2 bulan aja. Umur 2 bulan. Ini cerita dari nyokap ya. Cerita dari nyokap. Umur gue 2 bulan itu gue dibawa paksa sama keluarga dari bokap gue. Yang dimana 2 minggu sebelumnya bokap gue itu katanya tuh diculik sama, ya sampai sekarang nyokap gue nggak tahu nih apakah itu silop atau rekan kerjanya sesama bandar atau apalah, gue nggak ngerti lah. Pokoknya situasi itu katanya lagi siang-siang sekitar jam 1-an, bokap gue lagi tidur aja bertiga, tiba-tiba rumah digerebek, bokap gue dibawa paksa. Udah, nah 2 minggu kemudian gue yang dibawa sama keluarga bokap gue. Jadi bokap gue tuh menghilang. Ternyata bokap gue dibawa ke Surabaya dari Bandung kayak gitu. Terpisahlah gue sama nyokap gue. Dari saat itu sampai gue umur 17 tahun. Baru ketemu lagi. Bokap. Nyokap. Kalau bokap gue ketemu akhirnya di Surabaya. Gue ikut tuh sama bokap gue ke Bangka Belitung. Gue sekolah tuh kelas 1 sampai kelas 4 di Bangka Belitung. Baru gue balik lagi ke Jakarta. Jakarta pada saat SMP kali ya? SD. Ngelanjutin kelas 5 itu. Kelas 5 gue di SD di Jakarta Barat. Di Jakarta Barat, baru SMP gue masuk lah tuh ke Jakarta Selatan. Dunia hal kayak gini tuh emang identik dengan pindah-pindah gitu ya bro ya?
Dulu gue menyangkanya adalah bokap gue hanyalah seorang bisnismen aja. Oh, lu nggak tahu apa bisnis yang sedang dijalankan? Gak tahu. Dulu tuh ya gue tahu di Bangka Belitung. Bokap gue tuh punya optik. Kacamata. Iya, kacamata. Namanya Budi Optical. Budi Optical. Habis itu dia punya counter-counter HP gitu lah. Di kayak ITC kayak gitu-gitulah. Dia punya tempat-tempat jual beli handphone lah. Udah hanya sebatas itu yang gue tahu kerja dia. Gak tahu di balik itu semua narkoba bangsat. Lu pas tahu itu umur berapa, Bro? Itu tahun 2012. 2013 itu pertama kali gue tahu bokap gue seorang bandar narkoba. Mau gue cerita nggak pertama kali taunya? Lucu nih. Ini lebaran terus gue happy aja karena setiap momen lebaran itu gue kumpul sekeluarga full itu ke Surabaya. Mudik lah. Konvoy 5 mobil 6 mobil nyampe Surabaya, gue makan keluarga tuh di restoran Chinese food di depan Tugu Pahlawan namanya. Kayak Monas lah kalau di Jakarta. Pas lagi makan, tau gak sih meja Chinese food yang bundar? Iya. Yang bisa diputar-putar. Betul. Di atasnya tuh TV. Di atasnya TV. Disitulah TV tiba-tiba nyariin tentang bokap gue. Yang kayak biasa, news biasa kayak dicari gitu ya? Atau gimana? News anchor sih waktu itu ngomongnya kasus narkoba tertangkap bandar narkoba besar bla 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 bla. Gue masih fokus makan tuh. Pas nyebut Freddy Budiman, gue nengok tuh langsung diem. So keluarga gue tuh, jadi keluarga gue tuh udah pada tahu kalau bokap gue adalah seorang bandar narkoba. Tapi hanya generasi nenek, tante, om. Oke, that's it. Udah. Keponakan anak tuh gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Jadi pas gue dengar Freddy Budiman, keluarga gue yang tua-tua panik. Udah mulai kayak ayo makan, maksa naruhin makanan ke piring biar gue ke distract sama TV itu. Tapi gue era fokus nggak pedulin mereka sampai keluar tuh foto bokap gue tuh di TV. Tapi pada saat itu udah ditangkap ya? Atau udah? Apa udah. bokap lo masih ikut makan juga sama lo? Enggak dong. Udah enggak dong. Itu ketangkap. Bokap gue udah ketangkap dan udah vonisnya udah seumur hidup. Itu akhirnya itu pertama kali gue tahu. Itu 2012. Itu pertama kali gue tahu tuh dari TV restoran itulah pertama kali. Shock nggak lo? Shock banget. Gue sumpah gue langsung ke toilet nangis gue. Anjir. Nangis gue toilet cuci muka tapi berlagak kayak nggak nangis aja gitu. Keluar gue terus udah benar-benar nggak mood makan, akhirnya makanan dibungkus gitu pulang semua sekeluarga. Nyampe rumah gue langsung masuk ke kamar, kunci pintu, gue riset tuh tentang bokap gue. Siapa nih bokap gue nih, karena gue nggak tahu kan. Ada di Wikipedia nggak? Dulu belum ada. Sekarang udah ada. Keren banget pertanyaan gue bangsa. Dulu tuh jadi gue belum ada, jadi gue benar-benar nyari nih siapa nih Freddy Budiman. Gue cari itu keluar semua artikelnya, bandar terbesar di Indonesia bla bla bla. Waktu itu gue sempat baca artikel tuh 1 juta pil ekstasi. 1,3 juta pil ekstasi. Wah, bangsa. Itu challenge sih, Nyet. 1,3 sih jujur ya, itu kayak se-Indo juga geleng semua sih kayak gitu. Gede banget itu, bro. Belum ada lagi segede itu. Anjing, ibarat bener-bener Pablo Escobar banget, bro. Jadi itu kan hanya satu jenis narkoba aja. Iya. Belum narkoba-narkoba yang lain yang beredaran di masyarakat kayak gitu. Berarti Dulu perputaran duitnya gokil sih. begitulah. Ya begitulah. Gue tahu akhirnya. Ya udah gue cari tahu bokap gue melalui Google karena keluarga gue menutup diri. Ya udah akhirnya. Tapi ada nggak tetangga yang kayak ini nih gitu? Tahu tetangga Surabaya gue tuh tahu karena gue tuh tinggal di Surabaya tuh di kampung namanya Kerembangan, itu tuh daerah-daerah kriminal men. Jadi tempat-tempat yang kayak isinya penjahat ini penjahat itu gitu loh, kriminal ini kriminal itu, narkoba apa dan lain-lain tuh di situ semua tuh daerahnya. Gitu. Gokil sih. Tapi pada saat itu ya lo kan shock nih. Lo recovery ketika shocknya tuh udah pas kayak anjing gitu. Ya udahlah gitu. Kapan? Di saat itu gue malah marah. Gue marah ke keluarga gue karena anjir, nih masa gue nggak dikasih tahu gue anaknya gitu loh. Itu emosi gue. Gue marah. Kenapa Dede nggak dikasih tahu bla 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 bla. Dede tuh gue. Akhirnya gue marah sampai akhirnya dikasih satu alasan yang menurut gue make sense sama keluarga karena takut mental gue, emosional gue terganggu katanya. Betul. Akhirnya gue terima. Terus di saat itu gue kan masih SMA ya, masih baru lulus SMP menuju SMA. Barulah gue akhirnya mencari tahu gimana caranya gue bisa ketemu bokap gue. Tapi so far ya, ketika udah tahu dan ketika lo belum tahu, lo ngelihat sosok ayah tuh gimana, bro? Bokap gue sih orangnya baik banget sih. Yang pertama baik, cinta keluarga karena keluarga tuh prioritas dia. Pasti gak sih? Anaknya mau apa tuh pasti diturutin. Ada gak hal-hal yang kayak gue minta cewek nih? Enggak.
Bokap gue juga playboy sih bang. Oh ya. Kayak turun nih kalau nih. Enggak. Yang justru yang memberatkan kasus bokap gue adalah ketika dia main sama model dalam penjara. Hah? Itu kan tahun itu kan beritanya mampus tuh, ada 2 model majalah dewasa, adalah majalah terkenal lagi. Terus bokap gue ya begitulah, jadi ceweknya dipanggil ke dalam penjara jadi pacarnya lah di saat itu. Terus akhirnya kata berita tuh bokap gue bisa melakukan hubungan seperti itu gitu dalam penjara. Dalam sekolah ya. Tapi itu Begitulah. anjing juga berarti ya. Iya, makanya kalau bisa dibilang ya dari bokap gue nikah 5 kali men. Serius. Bokap gue nikah 5 kali dengan pacar segitu. Ya bokap gue playboy dong. Tapi ini Sofer pas kayak gitu, ini turun ke lo gak sih? Kalau hal-hal kayak gitu sih gue ngerasanya nggak turun dari bokap gue. Kayaknya gue ngerasa kayak ya itu gue aja deh kayaknya. Bukan turunan dari bokap gue juga sih. Iya. Tapi kan berarti kan lu lahir di Bandung nih. Lahir di Bandung. Ya kan, besar pasti ya ada rasa-rasa cita rasa Bandung lah. Betul. Tapi nyokap asli Bandung. Nyokap gue asli Bandung. Kuliah berarti ya di Bandung dong. Di Bandung gue. Nah, gimana nih? Ya kalau gue ya, sepenglihatan gue ketika gue ke Bandung itu teteh-tetehnya cantik-cantik bro. Cantik-cantik kan. Parah. Cantik. Nah, Bandung ada bedanya lah sedikit. iya, gue mau cerita ya, waktu itu gue ngopi di daerah Bandung, terus orangnya kan lagi rame, terus tiba-tiba ada yang cabut kan. Nah terus ada yang namanya ya pasti kan table udah kosong, udah cabut kan, gue isi, terus tiba-tiba ada teteh nyamperin gue, punten ada korek aku nggak ya ketinggalan gitu. Dan itu ngomongnya halus banget bro. Iya betul. Parah. Tapi bukan berarti halus karena dia pengen mencoba halus, karena emang orang Bandung halus gitu aja. Bukan berarti karena dia pengen ngehalusin lu men. Berarti lu selama kuliah di Bandung nih? Di Bandung. Gue pengen tahu deh sisi dunia malam Bandung tuh menurut lu gimana? Akan jauh berbeda kalau lu bandingin sama Jakarta sih menurut gua. Karena menurut gua Bandung nih kota yang sebenarnya masih merintis di dunia malamnya. Jadinya menurut gue mindset anak-anaknya itu merasa gue harus mabuk nih, gue harus dugem nih, kayak gitu menurut gue. Sedangkan ada perbedaan yang menurut gue kayak kalau gue ngerasa di Jakarta tuh kayak untuk circle yang bagusnya ya, mabuk tuh bukan suatu keharusan menurut gue. Iya. Dan minum tuh menurut gue hanya sebatas ya udah gue chillin, maksudnya minumnya buat ngecil gitu. Kalau di Bandung tuh enggak men, lu harus meninggal ketika mabuk. Menurut gue begitu. Ini serius bro. That's why kenapa di Bandung tuh minumannya tidak botol-botolan, Tapi peletok-peletok, bir-biran, piceran, dan lain-lain. Itu lu kalau ke satu jalan lah di Bandung, apa namanya? Jalan Sulanjana, mungkin secara persentase orang yang minum alkohol botol dan orang yang minum alkohol pakai pitcher lebih banyak yang pitcher. Satu, pitcher murah. Atau iya belum. Pitcher tuh murah. Bisa rame-rame. Bisa rame-rame dan efeknya itu mabuk. Harganya cuma 250.000 plus lah. Dan itu bisa diminum 4 orang dan orang pasti tepar. Itu orang Bandung tuh kayak gitu. Ini gue bukan berarti semua orang Bandung ya. Ini gue disclaimer dulu nih. Tapi kan ada beberapa orang yang punya dosis tinggi. Iya. Dosis tinggi tuh udah tepar. Betul kayak gitu. Tapi menurut gue ada perbedaannya di situ. Dan kalau menurut gue di Jakarta tuh bisa lah ngerasain bedanya minuman ini. Oke, whisky ini untuk misalnya untuk enak buat ngobrol, atau tequila untuk apa. Bandung tuh enggak, minum apa aja. Hajar aja. Tapi so far pernah gak lu kayak ya dunia malam Bandung mungkin ya gue nggak tahu ya lu intensitas lu ketika dunia malam itu setiap hari kah atau seminggu sekali kah atau gimana, gue nggak paham nih. Lu tipe kali yang hampir setiap hari. Kayaknya gue bisa 5/7 kayaknya. Dari seminggu kayaknya. Dia tinggal ada saat ini teman gue nih yang lagi di sini nih, dia tinggal sama gue kan, tinggal bareng lah di satu apartemen. Bisa bener gak sih gue kayak hari kayak 7/7. Ya kalau Sabtu Minggu misalkan enggak, tapi kan minumnya di apart. Iya. Tapi pas lagi minum, misalkan lu lagi ngecil gitu, ada yang nyamperin enggak, bro? Sejauh banyak, karena akhirnya gue punya banyak teman di dalam. Gue banyak teman di dunia malam lah. Kalau ini apa nih konteksnya nih, yang nyamper cewek, cowok atau siapa nih? Karena ada beberapa tipe nih yang nyamperin. Biasanya yang gimana? Cewek nyamperin lo? Cewek ada, pasti. Entah karena followers gue atau dia penonton gue mungkin di salah satu channel dan lain-lain.
atau emang dia dengar kabar gue di dalam gitu loh. Hmm. Akhirnya nyamper, akhirnya ya mungkin ada yang ngajakin have fun bareng lah kayak gitu. Kalau enggak ya anak buah bokap gue yang datang. Bapak-bapak, preman-preman, gitu-begitu. Banyaknya sih itu lebih banyak sih kayaknya. Iya. Berarti selain dihormati dengan para anak buah bokap lo ya, mantan anak buah bokap lo, berarti juga banyak orang hormat juga sama lo ya di sana, bro. Betul, karena gue kecemplung di dunia malam ini bukan karena setelah gue muncul di YouTube, tapi emang dari kuliah, bro. Dari kuliah, dari zaman kuliah, bahkan gue dari SMA juga, maksudnya gue udah keliling-keliling lah. Jadi orang-orang tahu gue tuh bukan karena Fikri anaknya Freddy Budiman, tapi karena emang gue sering di tempat itu dari dulu gitu. Iya. Tapi pas ketika beritanya muncul dan viral, semakin naik lagi gitu loh di circle itu gitu. Lo kan di Bandung nih, lo punya pesona di sana, lo punya karisma di mana ya punya ada sosok nama besar di balik lo lah. Iya. Ada nggak cewek-cewek yang datang ke lo tuh cuma pengen ya benefitsnya aja gitu? Banyak lah bang kayak gitu. Kalau dari media sosial aja banyaknya model-model. Karena mungkin branding yang terbentuk kayaknya. Terbentuknya adalah seorang bandar narkoba duitnya banyak. Dan turunnya ke anaknya. Kan mikirnya orang-orang mikirnya begitu kan, men. Tapi bener nggak? Ya dibilang bener ya mungkin ada. Mungkin ada, tapi kan ya tidak bisa seterbuka itu gitu loh. Dan banyak, akhirnya banyak. Gue waktu itu jangan di Bandung ya, di Malang aja banyak yang nyamper tuh dengan pemikiran-pemikiran seperti itu gitu loh. Jadi kayak banyak yang mikir, oh banyak nih duitnya nih kayak gitu. Padahal kan ya biasa aja dong gitu. Tapi lu so far ya, tadi kan gue udah tahu life lo dari kecil ke besar, dari perjalanan hidup. Gue pengen tahu love life lu sih. Oke. Dari Bandung deh, lo gimana? Lu tipikal yang satu cewek atau banyak cewek nih tipikalnya? Gue tipikal yang satu cewek. Ini fakta. Karena gue sumpah gue gak pernah selingkuh, men. Tapi gue gak pernah selingkuh. Diselingkuhin gue pernah. Bangsat. Diselingkuhin gue pernah, sumpah. Tapi gue gak pernah selingkuhin. Apa alasan lu gak mau selingkuh? Kalau kan punya pesona, dan gue yakin lu datang ke bar buka satu botol juga cewek nyamperin, bro. Karena bucin gue. Karena gue mikir gini, gue tuh selalu ngerasa kesepian. Karena gue tidak ada hubungan kedekatan intim lah sama keluarga. Jadi rasa kekeluargaan gue itu hanya gue dapetin dari dua. Yang pertama tongkrongan, teman-teman. Yang kedua adalah pacar. Jadi ketika gue dapet pacar, proses panjang tuh, dari proses pendekatan dan yang lain sampai akhirnya jadian. Jadi setelah jadian gue merasa, oh yaudah nih, rasa perhatian gue dapet dari dia, rasa-rasa yang lain juga gue dapet dari dia gitu. Rasa apa tuh? Jadi masakannya mungkin. Masakannya. Iya. Gitu. Jadi gue mulutnya jago nggak? Jago. Gitu. Jadi gue ngerasain gue kayak kayaknya gue udah pada selingkuh, gue udah ada dia nih gitu. Jadi akhirnya gue memilih untuk stay di satu cewek. Tapi ketika sekarang gue single nih, ya gue bebas dong terbuka ke siapapun. FWB-an aja. Kayak gitu ya gue terbuka lah ke siapapun pada akhirnya. Walaupun ketika gue dapet cewek nanti mungkin gue bakal stop untuk seperti itu gitu loh. Iya. Tapi so far berarti lu pernah FWB-an gitu gak sih? Pernah dong. Karena lu kan lagi di FWB podcast. Iya. Pernah lah. Sama berapa cewek, bro? Oke, gue nganggepnya FWB itu selalu ketika gue putus sampai akhirnya gue jadian lagi. Nah itu sejauh ini sih gue kayak pernah sekitar 4 cewek gue pernah deh kayaknya. Dalam waktu yang bersamaan? Dalam waktu ada 2 yang bersamaan, sisanya tidak bersamaan karena biasanya stopnya itu ketika dia udah ketemu jalan yang dia pilih kayak gitu. Iya. 4 kali lah gue kayak pernah. Lo ada tips gak untuk, karena banyak banget nih jamet. Sobat nganu lah gue bilang. Tapi iya karena emang jamet. Iya. Gue bilang kadang masih banyak orang-orang yang mikir kayak, bang caranya FWB-an gimana? Lo ada tips gak untuk kayak lu how to lu FWB-an? Karena to be honest, gue pun sebagai admin pun gue nggak tahu. Karena kan kalau pacaran jelas nih PDKT jadian gitu. Kalau FWB kan nggak gitu. Nah kalau lu siklusnya gimana? Atau ada tips gitu? Kalau menurut gue sih banyak orang yang menyalahgunakan arti FWB aja. Contoh? Ada teman gue yang menganggap FWB itu hanya untuk having sex saja. Padahal iya juga sih. Tapi kan ada benefit mutualism di sana. Iya betul, maksud gue itu. Nah benefit itu yang orang-orang jadinya tidak mengerti menurut gue. Betul. Kalau gue sih nganggapnya adalah
gue FWB itu untuk melengkapi ada kekosongan di hati gue, tapi gue belum siap untuk pacaran aja. Conditional. Iya betul. Jadi kayak menurut gue kayak maksudnya contoh misalnya gue suka nih dia nih sebenarnya, atau mungkin gue bahkan tidak suka, tapi gue butuh hal-hal tertentu yang bisa dilengkapi dari dia. Contohnya Perhatiannya. iya. Perhatiannya. Bisa anjing. Bisa dong. Bisa. Gue dapetin benefit itu loh dari dia gitu loh. Gue diperhatiin sama dia. Tapi Betul. gue kayaknya ngeliat kalau pacaran gue kayak nggak bisa deh kayak gitu. Entah mungkin misalnya ada faktor religion mungkin, atau faktor circle dia, ada lain-lain, banyak faktor lah gitu. Jadi menurut gue yang paling bahaya sih sebenarnya baper ketika lagi proses FWB sih menurut gue. Iya sih. Itu Tapi menurut lu pernah gak? sejauh ini sih nggak pernah gue. Apa dia yang baper sama lu? Itu yang sering. Terus Itu yang lu sering. lu menanggapinya gimana? Apakah dia ngomong atau Dia ngomong apa lu jadiin pacar? enggak, akhirnya dia ngomong dan dia capek katanya. Karena Lama kelamaan kok rasanya semakin besar. enaknya nih. Apa nih? Rasa cintanya Rasa cintanya. Oke. Dia bilang kok semakin besar dan aku nggak mau bohongin diri aku sendiri dan lain-lain. Terus akhirnya dia bilang ya kenapa kita nggak pacaran aja? Ya udah akhirnya gue memutuskan ketika udah ada rasa itu udah stop tuh FWB. Pilihannya cuma dua. Oke lo lanjutin pacaran atau lo tinggalin dia. Betul. Akhirnya gue pilih kebanyakan ninggalin dia. Kenapa anjing? Karena menurut gue nggak siap daripada oke kita jadian tapi dia akhirnya gue tidak bisa memenuhi ekspektasi dia. Emang iya sih. Anjir pacaran nggak segampang itu men sekarang. Iya. Buat cowok-cowok brengsek sih mending FWB aja. Kalau cowok ceweknya mau ya. Tapi lu brengsek dong. Aduh keceplosannya. Enggak lah, gue mah orangnya maksudnya Tapi mending brengsek daripada mau, bro. ya juga sih. Cuma maksudnya gue ngerasa kayak diri gue nggak brengsek amat lah. Ya lebih picky aja sih sebenernya. Iya lebih kayak ya udah ya it's life bro. Mikir gue gitu aja. Ya karena intinya kalau lu mau pacaran satu hal adalah ketika lu belum siap ya jangan. Betul. Yang kedua, lu jangan mau pacaran sama orang yang belum selesai ceritanya yang sama orang masa lalunya gitu. Betul. Kayak nih bokap gue tuh ketemu sama nyokap gue di dalam klub loh. Sampai nikah loh. Sampai punya gue loh sekarang. Pertamanya adalah di dalam klub men. Tuh lo bayangin. Klub memang punya cerita banyak. Iya, maksud gue kayak bukan ya terkadang kan mau orang beranggapan yang aneh-aneh aja. Iya, ya begitulah just life. Iya. Tapi gue juga setuju di mana kalau misalkan lo FWB-an tuh kalau lu udah punya perasa atau ada baper-baper dalamnya kan pilihannya tuh ada 3 sebenarnya. Kalau lu kan lanjutin atau udahin ya kan. Kalau menurut gue yang kedua itu benar, tapi ada satu tambahan. Atau mau dijeda dulu. Ya betul. Atau enggak lu punya FWB banyak. Itu bisa juga. Tapi kalau gue lebih seneng FWB sama satu udah. Karena gue tipikal yang oke, kita emang nggak ada eksklusivitas, tapi daripada lu colok sana colok sini berbahaya ya kan. Betul. Lebih baik udah satu. Yang penting jelas dan komunikasi terarah gitu loh. Kalau misalkan conditional lu ketika lu emang nggak bisa untuk pacaran dan segala macam ya udah lu ngomong. Betul. Gue setuju tuh kalau itu gue setuju. FWB-an gitu. Tapi kebanyakan orang sekarang banyak menyalahartikan, bener juga kata lu. Lu udah di satu fase di mana FWB. Lu punya pacar terus lu nyari FWB untuk apa bangsat? Iya. Gitu loh. Oh ada, menurut gue ada satu fakta adalah that's why kenapa gue nggak mau pacaran. Iya. Karena gue takut pacar gue yang gue pilih karena terburu-buru tidak memenuhi apa keinginan gue. Betul. Jadinya akhirnya gue memutuskan oke, gue nggak dapet dari dia nih, gue cari FWB deh. Iya. Padahal menurut gue pacar yang baik itu adalah ketika pacar yang bisa memenuhi segala kebutuhan kita men. Betul. Segala lini ya. Apanya? Segala faktor. Iya begitulah. Bisa jadi teman. Bisa jadi teman. Teman curhat. Teman kerja. Sahabat. Teman main. Betul. Teman nongkrong. Main apa nih? Ya main game online. Iya, Gitu kan. Iya benar sih. Kalau ada satu faktor yang anjir gue nggak dapat kepuasan dari dia. Apanya tuh? Gue dapat dari cewek lain dong berarti. Iya. Pasti gue nyari yang lain Ya gitu. sebenarnya permasalahan percintaan dalam siklus percintaan seseorang adalah gue pernah belajar waktu itu kan emang gue ada yang ngajakin bisnis di lini dating apps kan. Oke. Nah terus pas lagi meeting itu tim riset mereka si Benefits ini itu bilang ke gue alasan orang-orang sekarang kenapa susah untuk mendapatkan pasangan adalah karena terlalu banyaknya pilihan dan terlalu mudah untuk kenal dengan seseorang. Jadi lu diibaratkan kayak terlalu banyak dihadapkan oleh pilihan yang sebenarnya lu jadi bingung aja gitu loh. Betul. Bener kayak kalau gitu loh. Kalau gue udah milih satu ini dia, tapi suatu saat ketika ada yang lebih baik ya. Iya.
Ada rasa-rasa Betul. hati tuh gimana ya, kayak dilema lah. Apakah gue udahin atau gue lanjutin gitu. Itu Raditya Dika pernah ngomong itu. Iya. Raditya Dika juga Makanya, ngomong itu. dan itu memang by riset gitu loh. Betul. Dan apalagi sekarang di Jakarta khususnya Bandung juga kota-kota besar gitu kan. Orang tuh lebih fokus kepada kerja. Betul. Jadi orang tuh mikir kayak ya di nomor sekian kan gitu. Padahal setiap orang, untuk orang-orang yang kesepian, ya itu butuh orang untuk cerita, that's it gitu. Betul, setuju banget gue itu. Makanya harus mengerti juga sebenarnya FWB ini apa sebenarnya artinya. Tapi gue pengen tahu deh, fetish lu apa sih bro? Redek gue tuh. Apa ya? Gue gak ada fetish khusus sih menurut gue. Serius gue, tapi gue gak ada. Gue tuh belum menemukan satu hal yang menurut gue ini jadi fetish gue nih. Sejauh ini sih belum sih gue. Selebihnya hanya dari fisik aja, fisik yang gue suka aja gitu. Fisik aja nih, fisik lu secara fisik nih, kita kan sebagai pria adalah makhluk visual banget lah. Ya, yang cakep pasti dong. Iya, cakep relatif nih. Relatif. Cakep menurut lu belum tentu menurut gua. Betul. Nah, kalau gue tipikal yang postur tubuhnya tidak tinggi, tapi sometimes gue butuh yang tinggi. Nah, bingung kan? Itu that's why kenapa gue kayak belum nemuin fetish gue gitu loh sebenarnya. Buat pasang lampu. Iya betul. Yang kakinya panjang. Itu gue suka sih. Apa jangan fetish lu di kaki panjang, Net? Bisa. Tapi kalau gue pikir-pikir, gue secara persentase lebih sering sama yang kakinya biasa-biasa aja sih sebenarnya. Temenannya maksudnya. Ya gitu. kalau pacaran juga seperti itu apa? Gitu. Makanya gue belum nemuin sih. Gue belum nemuin apa sebenarnya fetish gue. Iya. Fetish udah. Tipe udah. Sekarang lu lagi single aja nih? Single bro. Ya buat teman-teman sobat Nganu yang mau udah kenal ya, terhubungin Instagram aja. Betul. Gue kemarin bikin konten juga katanya anak bandar susah nyari cewek bangsat. Kenapa ya? Kenapa ya stigma? Sebenarnya stigma itu apa ya? Kalau gue sekarang, dulu tuh gue nggak seperti itu. Gue malah ngerasa gue kayak gampang banget nih dapet cewek. Tapi bukan karena faktor bokap nih. Semenjak gue muncul, gue nggak tahu nih isi orang-orang yang deketin gue nih apa. Iya juga. Makanya waktu itu kontennya arahnya ke sono. Sekarang bingung aja kayak orang tapi nyamperin. lu pernah berpikir jauh gitu gak sih? At least nanti at the end of the day, ketika lu sudah menemukan seseorang yang ada di tempat banget, ketika gua mau maju ke orang tuanya dan orang tuanya tahu lu siapa, udah ketakutan gitu gak sih? Dulu nih, gua kan nutupin diri ke mantan-mantan gua. Gua hanya ngasih tahu dia, dan gua nggak berharap orang tuanya tahu, karena gua takut tidak diterima. Betul. Ini sebelum muncul nih ya, sebelum muncul. Kemarin gua baru ketemu cewek. Di mana nih? Di tempat gelap juga lah. Jakarta, Bandung. Bandung. Berarti gue nggak ada. Baru ketemu. Dan eye contact tuh. Gue eye contact, gue lihat-lihatan, anjing cakep banget. Tipe gue banget lah. Wah gila, ini perfect banget menurut gue. Tapi gue nggak mau deketin. Karena gue rada nunggu orangnya tuh. Nggak pengen langsung nyamperin gitu. Akhirnya dideketin sama temen gue. Temen gue ngedeketin. Barulah dia akhirnya temen gue yang kayak apa ya, yang nyari tahu namanya gitu. Nah setelah itu ceweknya baru ngomong sama gue. Ngomong apa? Itu yang baju hitam siapa, ke temen gue. Akhirnya ke gue, kenalin. Interest nih ke gue nih gitu. Gue mikirnya begitu. Akhirnya gue deketin. Gue gak proses gak lama, seminggu gue jadian. Kenapa? Lu sudah yakin itu? Udah yakin itu karena gue dan gue ngerasa ini orang udah tipe gue banget nih secara fisik. Secara ngobrol gue masuk banget. Seminggu gue akhirnya jadian. 3 hari kemudian gue ke Cianjur, kota dia. Gue ketemu nyokapnya. Gue sih dalam hati gue gak mau cerita nih gue siapa. Gue berharap nyokapnya gak tahu. Ternyata pas gue nyampe, nyokapnya langsung meluk gue nangis. Karena dia ternyata nontonin semua konten gue. Jadi anaknya ceritain kan, ini aku lagi dekat sama ini. Dan ternyata nyokapnya ngomong gini, mama nontonin dia setiap hari di YouTube. Gue seneng dong. Anjir, lampu hijau nih bro. Tapi ya maksudnya gue akhirnya gue semakin yakin lah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi. Ya ternyata emang ya itu kesalahan gue adalah terlalu tercepat untuk memilih. Gue lupa proses PDKT itu adalah proses untuk kita mengenal. Hanya untuk sekedar mengenal. Dan terkadang banyak orang yang fake ketika PDKT. Itu tuh fuck banget tuh. Misalnya gue udah ketemu dia, gue bilang gue seneng nih makan ayam, dia bakal bilang dia juga suka makan ayam, biar terkesannya kayak cocok aja. Padahal enggak kan? Padahal mungkin dia gak suka makan ayam sebenarnya. Itu proses PDKT yang fake banget menurut gue. Dan akhirnya ketika jadian, banyak hal-hal yang gue
wah kaget gitu loh, kayak akhirnya gue harus putus kayak gitu. Tapi kadang ada sebagian orang yang memang harus mengharuskan PDKT. Tapi gue ada tipikal orang yang emang kayak langsung jadiin aja deh PDKT pada saat berjalan gitu. Itu rencana awal gue. Iya, tapi ketika Tapi tahu realita gagal bro. Iya. Gue pernah waktu itu lagi parah banget nih, lagi mabok mampus. Terus gue ketahuan. apa? Gue lagi sama klien kerja gue. Dan gue bilang, dan dia ngelarang gue untuk itu. Dia ngelarang gue mabok men. Tapi gue ketemu di tempat mabok. Kok bisa? Iya nggak tahu namanya. Makanya gue bilang kan, akhirnya gue banyak yang gue kaget. Dia ngelarang lu tapi dia juga mabok kan? Iya itu. Dan gue kan jadi kayak ngerasa bego ya dulu. Nah terus dia marah sama gue karena gue katanya bohong. Habis itu gue tau gak lo, habis mabuk jam 4 pulang, gue langsung ke Cianjur men, naik travel Ngapain? buat minta maaf sama dia. Itu fuck banget kan. Itu bucin banget sih. Itu nah gue tuh kalau bilang gue bucin, gue bego ya, kayak kurang lebih kayak gitu. Ya, berarti adalah pelajarannya adalah kalau ketika lu kenal dengan seseorang tuh jangan terlalu buru-buru ya. Betul. Yang penting lu bisa mengimbangi dan segala macamnya. Betul banget. Makanya itu kayak buat jadi pelajaran buat gue lah. Oke lah, ini mantep banget obrolan kita hari ini. Seru banget men. Dari perjalanan kisah hidup, love life, dan kehidupan malam Bandung. Lo ada gak terakhir pesan dan kesan lo untuk para sobat Nganu dimanapun berada? Ya mungkin obrolan kita hari ini kayaknya orang-orang masih harus mengerti arti FWB sebenarnya aja kali ya. Biar gak tergelincir di kesalahan yang sama. Iya. Kalau lo memang gak bisa ya udah jangan dipaksain ya. Betul. Gitu. Karena FWB bukan untuk semua orang anjing. Betul banget. Apalagi untuk lo yang baperan gitu. Iya, kalau lo emang gak bisa ya udah jangan gitu loh. Ada kesan gak abis ngobrol sama gue? Ini gue ngerasa akhirnya bisa ngobrol ini aja sih, karena belum pernah bikin konten kayak gini. Terus gue belum pernah bercerita tentang sisi gue yang ini. Jadi gue ngerasa lega banget sih akhirnya bisa cerita kayak gini. Ya udahlah. Thank you man. Oke, so far I think it's enough untuk episode kali ini. Terima kasih Fikri Budiman. Dan buat teman-teman sobat Nganu dimanapun berada yang pengen tahu lo bisa follow lo di mana? @Fernand_Fikri. Nah itu yang kepo lo boleh ceki. Dan terakhir gue mau ngingetin untuk teman-teman semua yang belum dengerin episode kemarin, lo bisa dengerin dulu. Terus juga jangan lupa untuk follow Instagram OverTVB di akun BKP karya Menukon belum balik di anjing. Yang mau kirim cerita boleh ke @OFWB Podcast. Nanti gue akan bacakan cerita di setiap hari Kamis dengan konten Kamis Krimis. Dan terakhir dari gue, di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya and see you. Bye bye.